Baik, sekarang kita dengarkan Profesor Yusril lebih dahulu sekitar 15-20 menit dan nanti kita ikuti dengan tanya jawab. Silakan, Prof. Ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhtar Arifin dan Pak Wina yang memberikan kesempatan pada saya pada siang hari ini untuk ikut bicara dalam seminar ini. Sebenarnya kita maklum bahwa di era reformasi ini terjadi perubahan-perubahan cukup besar di bidang hukum, terutama setelah kita melakukan amandemen konstitusi sampai 3 kali dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang tentu harus di follow up dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan kemudian secara konsisten bagaimana menerapkan norma-norma baik amandemen konstitusi maupun undang-undang itu di dalam kenyataan. Salah satu poin penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu ialah mengatasi kelemahan mendasar yang ada pada konstitusi itu, baik ketika diperdebatkan pada tahun 1945 maupun juga ketika diperdebatkan untuk kedua kalinya ketika akan dideklarasikan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 1959, yaitu sedikitnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang pada tahun 45 maupun 59 itu diperdebatkan dengan sengit, ya baik di BPUPKI maupun di Majelis Konstituante. Dan pada amandemen konstitusi kita ini, pasal-pasal yang masuk itu tidak hanya menyangkut pasal-pasal tentang hak asasi manusia, tapi pasal-pasal menyangkut tentang hak-hak warga negara dan pasal-pasal yang menyangkut tentang hak-hak konstitusional atau constitutional right, yang satu gagasan yang sebenarnya muncul baru beberapa dekade terakhir setelah ada perkembangan besar di bidang hukum tata negara. Nah, di antara perubahan yang cukup mendasar di bidang hak asasi manusia, hak warga negara dan hak konstitusional ini adalah ketentuan yang dirumuskan di dalam pasal 28 di ayat pertama konstitusi kita yang menegaskan tentang pentingnya unsur keadilan dan unsur kepastian hukum, yang dikatakan setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil. Dan ini kalau dilihat secara hak asasi manusia, dia sangat filosofis tentunya dan sangat universal. Tapi kalau kita bicara tentang hak-hak warga negara, dia hanya jaminan-jaminan hak yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau hak konstitusional adalah hak yang diberikan oleh konstitusi dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan, ya, atas pelanggaran hak konstitusional itu apabila terjadi pelanggaran oleh negara. Di sinilah sebenarnya terjadi di satu pihak adalah hak dari setiap orang, di lain pihak juga dia merupakan kewajiban-kewajiban dari negara. Selalu ada hak dan kewajiban secara timbal balik itu. Ini berarti bahwa dengan adanya pasal 28D ayat 1 itu, maka kewajiban bagi negara adalah untuk menciptakan suatu norma hukum yang adil dan sekaligus norma yang pas yang menjamin keadilan. Untuk pakai yang ini karena untuk Zoom nggak gitu kedengaran. Oh, karena jadi adalah satu kewajiban bagi negara untuk menciptakan satu peraturan perundang-undangan itu, baik pada tingkat undang-undang sampai ke bawahnya itu adalah berisikan norma-norma yang di satu pihak adalah berisi keadilan dan di lain pihak adalah berisi kepastian hukum. Ini persoalan yang sebenarnya sangat lama, ya sangat rumit dalam sejarah hukum kita. Bahkan dalam sejarah agama-agama sudah kita temukan persoalan tentang keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, walaupun
di Fakultas Hukum sekarang lebih banyak baca bukunya Radbruch atau bacanya Michael Hart dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kalau kita telusuri jauh berabad-abad sebelum itu persoalan ini sudah dibahas baik dalam sejarah filsafat Yunani maupun dalam sejarah filsafat Islam tentang apakah itu keadilan dan apakah itu kepastian hukum ini. Nah, sehingga apabila ada satu norma undang-undang atau norma peraturan perundangan di bawahnya yang dirasakan bertentangan dengan norma keadilan dan kepastian hukum itu, maka setiap warga negara, setiap orang yang ada di negara ini dapat men-challenge undang-undang itu untuk dibatalkan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung. Khusus untuk undang-undang dibatalkan oleh MK dan untuk peraturan di bawah undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita bisa membayangkan ya bahwa ada 600-an anggota DPR dan 1 orang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat membuat undang-undang. Tiba-tiba ada 1 orang yang tidak puas dengan undang-undang itu dan dia mengatakan ini undang-undangan bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum, dia challenge ke Mahkamah Agung. 1 orang itu bisa menggugurkan undang-undang dan itu sudah terjadi dalam praktek sekarang ini. Jadi kebetulan sore ini ada orang menelpon saya mau tanya tentang sesuatu, misalnya tentang pencegahan orang pergi ke luar negeri. Itu ada pasalnya di dalam Undang-Undang 45 kita setelah amandemen, yaitu setiap orang itu berhak untuk, setiap warga negara berhak untuk bepergian ke luar negeri dan dia berhak untuk kembali. Jadi itu right to travel yang dijamin oleh konstitusi kita. Tapi pasal-pasal seperti itu dapat dibatasi oleh undang-undang apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan nilai kesusilaan, keagamaan dan sebagainya. Karena itu apabila orang terlibat dengan kejahatan, dia bisa dicegah pergi ke luar negeri oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya ini ada undang-undang imigrasi yang dibuat pada tahun 2011 itu yang memberikan kewenangan kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada BNPT, kepada Menteri Keuangan. Kalau orang itu misalnya terlibat kejahatan atau terlibat dalam masalah keuangan negara, terlibat korupsi, terlibat narkotik dan lain-lain, bisa dicegah untuk pergi ke luar negeri. Dibatasi oleh undang-undang. Tapi undang-undang yang dibuat tahun 2011 itu mengatakan setiap orang itu dia bisa dicegah ke luar negeri apabila terlibat kasus-kasus tadi 6 bulan. Setelah itu diperpanjang 6 bulan dan diperpanjang tanpa ada batas waktu. Nah, jadi ada orang yang sudah meninggal dimakamkan dan orang itu dalam keadaan status dicegah untuk pergi ke luar negeri. Ya, cukup banyak orang yang meninggal ya sampai hari ini statusnya itu tersangka. Nah, saya juga harus berpendapat bahwa status orang tersangka itu harus dibatasi. Ya, kalau jaksa atau polisi nyidik, silahkan nyidik. Tapi kalau misalnya 1 tahun nggak bisa membuktikan, ya sudah di stop aja. Jangan orang sampai 14 tahun, 21 tahun meninggal dalam keadaan status sebagai tersangka di Kejaksaan Agung atau di kepolisian. Jadi barangkali juga nanti malaikat mungkar nakir itu akan tanya juga, nah, status kamu ini apa, dicegal atau cekal atau tidak, begitu. Nah, karena itu waktu itu saya dicegah oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji pergi ke luar negeri sudah 3 kali 18 bulan dan saya challenge ke Mahkamah Konstitusi. Saya katakan ini tidak ada kepastian hukum. Sampai kapan saya ini akan dicegah pergi ke luar negeri? Karena Hendarmannya tiap 6 bulan perpanjang. Akhirnya saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal itu dibatalkan dan MK memberikan tafsir baru bahwa pencegahan ke luar negeri itu hanya bisa dilakukan 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan lagi. Berarti lebih dari 12 bulan orang tidak bisa pergi, dicegah lagi. Tapi sampai kapan orang bisa dinyatakan sebagai tersangka? Tidak ada batas waktunya. Nah, kalau memang udah nggak cukup buktinya, bebasin aja. Itu Pak Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, diperiksa 96 orang saksi, tapi nggak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa dia melihat, menyaksikan, mengalami bahwa dia menyuap atau menyuap, bukan? Dia gratifikasi atau dia memeras Yassin Limpo.
96 orang diperiksa, nggak ada satu pun yang menerangkan. Tapi memenuhi syarat bahwa 2 minimal alat bukti permulaan yang cukup, ya kan? Ada potret, dianggap sebagai alat bukti surat, ada lagi 96 orang diperiksa. Padahal fotonya kayak saya sama Pak Wina ini difoto, kan nggak menceritakan apa-apa, kecuali saya bawa parang misalnya mengancam ini supaya menyerahkan, nggak ada foto aja, foto duduk-duduk aja berdua. 96 orang diperiksa, nggak ada satupun menerangkan bahwa ada pemerasan ataupun ada gratifikasi, jadi nggak menerangkan apa-apa. Tapi sudah bisa 2 alat bukti yang cukup nah sampai hari ini dia masih turun saya, dinyatakan sebagai tersangka, sudah 3 kali dibalikin sama Kejaksaan Agung kepada polisi, udah di stop aja, tapi nggak di stop juga. Sampai kapan orang ini boleh stop? Jadi seperti ini keadaannya. Nah persoalannya, kalau tidak ada keadilan, tentu akan menimbulkan problema yang serius bagi seluruh orang. Dan kemudian juga kalau tidak ada kepastian hukum, maka negara ini nggak akan maju-maju ke depan. Itu aja problem dia. Dua masalah ini. Nah persoalan kepastian hukum ini, berapa lama orang itu kalau mau mohon sesuatu harus dipenuhi? Kalau saya mohon, misalnya tidak dijawab-jawab, sampai kapan? Nah, kan sudah ada perubahan-perubahan cukup besar di bidang hukum administrasi negara. Kalau dimohon tidak dikabulkan dalam jangka waktu 20 hari, ya, maka belum bisa langsung digugat dan diminta untuk ada fiktif positif kan supaya dikabulkan dan dinyatakan harus dilaksanakan dan sebagainya. Nah, yang memprihatinkan kita soal kepastian hukum ini adalah bahwa kinerja dari aparatur pemerintah kita sendiri, yaitu bukan soal kinerja, ini pada soal kepastian keadilan itu harus pertama pada tingkat merumuskan norma, kedua pada tingkat penafsiran, dan yang ketiga pada tingkat melaksanakan norma itu di dalam kenyataan. Bagaimana satu norma itu supaya tidak multitafsir? Nah, bagaimana satu norma itu supaya tidak tabrakan satu dengan yang lain? Bagaimana tidak tabrakan horizontal pada tingkat undang-undang, tidak tabrakan vertikal dari undang-undang, PP, sampai peraturan-peraturan daerah. Ini problem serius yang kita hadapi sekarang ini, yaitu misalnya contoh begini, apa sih yang dimaksud dengan keuangan negara? 24 undang-undang saya baca, 24 definisi tentang keuangan negara. Undang-undang BPK lain, ngatur BPKP lain, ngatur investasi lain, undang-undang korupsi lain, dan itu tergantung aparat maunya dia, mana yang dia mau laksanakan. Nah, satu persoalan misalnya begini, pemerintah bikin bank, ya, dan untuk bank itu ada modal, dan kan dipisahkanlah sebagian kekayaan negara, disetujui DPR, dibentuklah bank mandiri, misalnya. Itu kan ada modal dasar mendirikan bank itu, katakanlah modalnya didirikan dengan 1 triliun. Lalu kemudian kan bank itu kan mengkoleksi uang masyarakat, tabungan. Lalu ada yang dapat dipinjamkan, ada loanable fund. Nah, tapi sekarang ini kalau saya ini pengusaha, saya minjam uang ke Bank Mandiri, tiba-tiba datanglah pandemi COVID, saya default, tidak bisa bayar utang. Lalu utang saya itu kerugian negara atau tidak? Nah, padahal yang menurut pendapat saya, kalau modal dasarnya 1 triliun, selama bank itu tidak menyentuh modal 1 triliun itu kan uang masyarakat yang bisa dilonkan kepada siapapun. Artinya mestinya tidak dianggap sebagai kerugian negara, kecuali negara banknya itu sampai uang modalnya saya pinjam juga. Itu ya, itu kedua. Lalu kemudian uang negara yang sudah dipisahkan, masihkah dia dianggap sebagai keuangan negara atau tidak? Tapi undang-undang perbendaharaan negara mengatakan yang dimaksud dengan uang negara adalah uang yang bersumber baik dari APBN maupun dari APBD. Nah, kalau Pak Dekan kita ini, ya, sebagai dekan, sebagai dosen, digaji. Gajinya itu pakai uang yang bersumber dari APBD. Lalu uang yang ada di kantong Pak Dekan ini, uang negara atau uangnya sendiri? Nah, ya. Kalau dikasihkan sama istrinya Pak Dekan, lalu Pak Dekan ini ngasihkan uang negara atau uangnya sendiri?
Lalu uang itu dicopet sama tukang copet itu mencopet uang negara atau mencopet uang ini. Kalau tukang copet itu mencopet uang negara, dia dikenakan pasal-pasal korupsi. Tapi kalau dia mencopet uangnya sendiri, itu uangnya pribadi. Satu. Nah lalu akhirnya kalau terjadi kerugian negara, kerugian itu pinjaman saya di bank tadi, saya minjam di bank, tidak bisa saya kembalikan, saya default. Banyak yang bukannya agunannya disita, semua enggak, itu langsung aja. Kejaksaan maupun KPK maupun Kapolri langsung aja menggunakan pasal-pasal korupsi. Nah akhirnya korupsi di negara ini begitu banyaknya. Nah saya bandingkan dengan Jepang misalnya, Bank of Tokyo itu 100% dimiliki oleh pemerintah Jepang. Tapi kalau misalnya orang pinjam duit kepada Bank of Tokyo, kemudian dia default, ya, itu sudah dianggap sebagai masalah perdata biasa. Dan direksi bank itu tidak akan dituntut dengan pasal-pasal korupsi karena dianggap dia kong kali kong atau kena pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP turut serta melakukan kejahatan korupsi. Nah, andai kata pemahaman keuangan negara seperti itu, maka korupsi di Jepang akan sama banyaknya dengan korupsi yang ada di Indonesia ini. Karena yang di Jepang itu nggak dianggap korupsi, di Singapura juga tidak. Nah itu persoalan yang kita hadapi sekarang. Akibatnya banyak pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah itu tidak berani ambil satu kebijakan, tidak berani keluarkan uang APBN karena takut dituduh korupsi. Saya ketemu dengan seorang bupati, kebetulan bupatinya itu dari partai Islam tertentu lah, bukan PBB yang orangnya liberal model saya ini ya. Kawan ini ya celananya di atas mata kaki, ya jenggot panjang begitulah ya kan. Jadi saya tanya, gimana bos? Saya bilang, gini bang, kita ini dibilang apalah korupsi, ya udahlah saya bilang. Akhirnya tiap tahun APBN kita itu yang kepakai cuma sekian, ya saya kembalikan lagi. Ya sebenarnya kalau begini gimana ada pembangunan di kampung Anda ini? Ya daripada kita ditangkapin semua. Nah, akhirnya nggak berani semua. Dan saya kira persoalan ini tugas terbesar dari pemerintah baru ini merapikan definisi keuangan negara itu. Kalau nggak akan maju-maju negara ini. Itu problem yang sangat mendasar. Yang kedua, nah dulu saya bangun sistem administrasi hukum, dulu sistem bakum ya. Itu yang sempat rame, yang oleh Pak Hendarman Supanji dulu dituduh sebagai korupsi. Walaupun sampai Mahkamah Agung putusnya onslah. Perbuatan ada, tapi bukan tindak pidana korupsi. Ya, semuanya pada diukur, Romli ditangkap, segala macam. Saya hampir-hampir aja waktu itu. Jadi, sistem bakum itu adalah proyek e-government pertama di Republik ini. Bagaimana mempercepat membuat perusahaan. Jadi itu negosiasi kita dengan IMF dan World Bank. Bagaimana sesudah krisis terjadi, gimana economic recovery bisa terjadi, kalau perusahaan nggak bisa berdiri. Tangan renteng terus, kan begitu. Nah, akhirnya kita bikinlah sistem itu hanya dalam waktu 3 hari, perusahaan bisa pisahkan. Luar biasa percepatan itu dan recovery ekonomi itu terjadi akibat percepatan pembentukan PT-PT ini. Walaupun belakangan dituduh korupsi itu soal lain lah. Nah, makin lama dengan teknologi yang sudah baik ini, pegawai Kumham itu makin malas. Nah, dulu saya bilang begini, ini notaris kita training ya, kita kasih komputer ke segala macam, bisa akses terus disahkan perusahaan. Satu hari, zaman dulu itu orang mau bikin PT Jakarta Angin Ribut, datang ke notaris. Bung notaris, saya mau bikin perusahaan ini, tunggu dulu ya. Diceklah namanya di Dirjen Ahu, itu dibukalah stambuk dari zamannya Belanda sampai sekarang, nama PT Jakarta Angin Ribut sudah ada atau tidak, 3 bulan. Hanya untuk ngecek nama doang. Yang gimana mau maju negara. Akhirnya saya paksa untuk install semua masuk ke database, jadi orang hanya hitungan detik, PT ini sudah tahu tidak. Dia bilang, oh sudah dicek, nggak ada di database, sudah boleh gunakan. Kan PT nggak boleh sama namanya, kan begitu undang-undang PT. Nah makin lama, makin malas. Saya bilang, notaris kasih ke kita, tapi diberi waktu 3 hari untuk kirim pakai pos tercatat, kilat, kita terima aslinya, maka hari itu juga kita sahkan. Kita waktu 3-4 hari disahkan. Sekarang ini, dia nggak mau cek lagi, serahkannya ke notaris. Begitu masuk online, langsung disahkan.
Akibatnya apa? Ya, misalnya PT Astra Internasional yang sudah mendunia itu, pemegang sahamnya Pak Paulian, saya, Pak Wina, 3 orang. Tahu-tahu besok pemegang sahamnya sudah berganti orang lain semua. Hanya orang datang ke notaris, pura-pura mengadakan drops, lalu kemudian langsung disahkan oleh Dirjen AHU, ditandatangan secara elektronik. Kita komplain ke Menkumham Pak Yasona, dia bilang, ya ini sudah terjadi, kita nggak bisa rubah. Kalau nggak puas, silakan ada gugat ke pengadilan. Apa yang terjadi di negara ini? Siapa yang mau invest di negara ini kalau begitu? Bisa lenyap saham-sahamnya di perusahaan dengan cara-cara yang seperti ini. Begitu juga, apalagi sekarang akta notaris sertifikat tanah, polanya pun sudah sama, online semua. Apalagi memang bisa juga BPN itu membatalkan sertifikat dengan alasan ada cacat administrasi ketika membuat itu. Nah, katakan tahun 66 orang tua kita dulu bikin sertifikat, orang tua sudah meninggal, kita mewarisi. Tiba-tiba sertifikat kita itu sudah berganti dengan sertifikat orang lain. Yang punya kita itu sudah dibatalkan dengan alasan ada cacat administrasi pada waktu kita menyusunnya dulu. Mintanya, kan kita kan mohon. Kita tanya, mana yang kurang nih? Ada yang kurang enggak? BPN, oh sudah ada cukup, disahkan. Kan bukan salah kita. Nah, akibatnya banyak sertifikat hak milik di kota-kota besar itu langsung berganti ke pemilik orang lain. Saya pikir negara ini dalam keadaan ancaman yang serius kalau keadaan seperti ini. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada soal keadilan, dan sekiranya memang tugas berat pemerintah akan datang ini membenahi ini. Ya. Hukum ini kan tidak terkena otonomi, hukum ini kan sentral. Sekarang bagaimana caranya antara pemerintah pusat saja tidak sinkron? Ya. Bagaimana antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Nah, bisa aja perda-perda begitu banyak. Dulu perda-perda itu bisa dibatalkan oleh Mendagri. Memang nggak benar juga. Ada bupati bilang, ada gubernur bilang kita ini pilih langsung oleh rakyat. Ya. DPRD provinsi pilih langsung oleh rakyat dibatalin oleh Mendagri. Mendagrinya cuma diangkat sama presiden, nggak pernah dipilih. Ya benar juga sih. Ya. Tapi sekarang ini itu dibatalkan oleh MK, maka sekarang ini setiap perda itu hanya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Ada berapa ribu perda-perda kabupaten kota lahir setiap tahun, dan bagaimana ada 3 orang hakim tun Mahkamah Agung itu akan memeriksa kalau setiap hari ada review ribuan seperti ini. Jadi saya pikir ya negara kita ini dari zaman Pak Harto sampai yang sekarang pun masih pikirannya seperti itu juga ya. Yang paling penting ekonomi, tapi hukum ini selalu nomor sekian. Pengalaman saya ketika pertama kali dilantik jadi Menteri Kehakiman tahun 99, itu anggaran hukum itu paling bawah, nomor 2 dari paling bawah. Yang paling bawah sekali itu anggaran BKKBN. Keluarga berencana, di atasnya itu anggaran pembangunan hukum. Hari ini si anggaran sudah lumayan besar. Ya. Kementerian Hukum dan HAM itu lebih 30 triliun sekarang ini. Dibanding waktu saya jadi Menteri Kehakiman, anggarannya cuma 514 miliar. Sekarang sudah 30 triliun. Imigrasi aja anggarannya 8 triliun. 1 bulan, 1 tahun. Nggak tahu apa tuh imigrasi biaya apa ya segitu besar. Yang pergi ke luar negeri itu kan orang-orang kayak kita ini, orang kampung itu kan nggak ada bikin paspor segala macam. Itu, nah, jadi begitulah. Jadi saya kira kepastian hukum ini sangat, kalau tidak ya maka sulit kita berharap kita untuk bisa maju. Makanya sekarang ini kalau kita pergi ke Jepang mana-mana segala macam, ya udah habis waktunya. Produk-produk dari baju sampai sepatu sampai apa. Dulunya pabrik-pabriknya itu ada di Indonesia, ada pabrik Nike, pabrik Reebok. Sekarang semuanya made in Vietnam atau made in Cambodia. Karena memang sudah mulai ditinggalkan. Pertama soal kepastian hukum nggak ada, kedua buruhnya suka ngamuk, berantem melulu kerjanya tiap hari, demo terus, minta gaji gede. Akhirnya semua investasi lagi ke, ya kita juga nggak setuju tentu kalau buruh kita dibayar murah, pasti kita nggak setuju, tidak adil. Tapi
makin hari manufaktur semua hilang dari ini. Sementara kita masih terpikir juga bahwa dari mana kita harus mulai, dari mana kita harus membangun. Saya kira kalau sektor masalah hukum ini nggak dibenahi, nggak akan selesai persoalannya. Dengan Pak Prabowo ini pun, saya juga udah bilang juga ke beliau, wah ini hati-hati persoalan hukum ini kalau nggak dibenahi betul, program ekonomi yang Bapak mau jalankan itu bisa nggak bergerak kemana-mana. Kalau seperti keadaannya masih seperti ini. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yusril. Menarik, dan saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada satu garis yang menarik dari negara ini terancam karena tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Ya, intinya adalah itu. Saya memberi kesempatan di sini dengan 3 penanya dan nanti kepada yang ikut Zoom ya, tolong operator diberitahu siapa yang di Zoom yang mau ngangkat gitu ya. Mohon izin Pak Minan, sudah ada 6 pertanyaan di Zoom. Oh. Kalau boleh balik 2 penanya dari Zoom, kemudian baru di. Oke, kalau gitu gini, 2 dari sini nanti dari Zoom menyusul ya, karena yang hadir kita tetap prioritaskan juga ya. Itu 1 Pak Koco kalau nggak salah, kedua Bu Cut ya, kalau silakan. Nanti tolong ini karena ada 2 narasumber ditujukan kepada siapa pertanyaannya ya. Dan karena untuk pencatatan juga, walaupun saya kenal para penanya, tolong disebut nanyanya ya, dari namanya dan dari mana. Terima kasih. Silakan Pak Koco. Setelah ini dijawab, nanti kita langsung ke penanya-penanya di Zoom ya, kita kumpulkan. Silakan Bu. Terima kasih. Nama saya Cut Syahnas, angkatan 78. Pertanyaan saya kepada Pak Yusril. Ini saya baca berdasarkan Mbah Google di Transparency International. Di sini dikatakan bahwa Indonesia memiliki skor 34 dari 100. And Indonesia memiliki ranking 115 dari 180. Menurut Profesor Yusril, the corruption in Indonesia, kenapa ini terjadi dan dari mana kita harus mulai dalam hal konkretnya, dari mana Prof? Karena baru kemarin saya besuk teman saya yang ada di Rutan. Nah itu dari believe it or not, itu untuk SK aja dia harus bayar SK untuk keluar, harus ngetik nih, tugasnya ngetik, terus di situ ada satu dia ketik, harus ditulis nih tanggal berapa dia keluar. Let's say dia keluar 3 months from now, let's say. Itu ada biayanya. Ada biaya 10 juta, 5 juta, bla bla bla. Nah, kalau kita ingin eradicate corruption di Indonesia, menurut Prof Yusril dari mana akarnya? Apa yang kita harus lakukan? Gitu Prof. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bu Cut ini fansnya Pak Yusril. Baik, sambil kita menunggu yang dari Zoom, silakan Pak Yusril menjawab tadi pertanyaan. Terutama ada soal Pak Koco tadi soal cekal, dan kemudian dari Bu Cut soal indeks korupsi dan bagaimana menghilangkan korupsi, kurang lebih gitulah. Iya, begini Pak Koco, memang undang-undang imigrasi yang tidak membatasi jangka waktu pencegahan ke luar negeri itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang ini di Balik DPR itu sedang dibahas rancangan undang-undang yang merubah pasal 111 Undang-Undang Imigrasi yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi sementara persoalan itu selesai, tapi prakteknya masih, Pak. Jadi saya berkali-kali menyurati Pak Silaban, itu ketua Satgasnya BLBI. Itu lebih aneh lagi kejadiannya. Orang Indonesia itu tinggal di Singapura dan dia sudah permanen residennya Singapura, tapi masih WNI. Tiba-tiba diputuskan dicegah pergi ke luar negeri. Lah orangnya ada di Singapura. Ya kan begitu. Ini aneh-aneh aja kerjanya Pak Susuma, kan dibilang ya mesti cek dong ke imigrasi. Imigrasi kan tahu di database orang itu di luar negeri atau sudah pulang. Kedua, ketika diperintahkan
cegah ke luar negeri, paspor harus dikembalikan. Karena dia di Singapura, maka dia harus kembalikan paspor ke KBRI. Nah, kembalikan ke KBRI, itu bisa jadi masalah dengan pemerintah Singapura. Nah kan, karena kan dia permanent resident. Nah, yang kedua, akhirnya dia pun tidak bisa meninggalkan Singapura. Padahal kan dia hanya tidak boleh meninggalkan Indonesia, karena paspornya ditahan KBRI. Ketiga, paspornya itu kemudian expired. Ketika dia minta perpanjang, ya ke KBRI bilang nggak bisa perpanjang ini karena Anda sedang dicekal. Inilah kasus yang dulu saya hadapi itu terhadap orang-orang Mahid, mahasiswa ikatan dinas yang dicurigai kiri, sebagian PKI, sebagian bukan. Nah, itu kan sejak G30S orang itu nggak bisa pulang ke Indonesia, termasuk AM Hanafi, Menteri Pemuda zaman Bung Karno yang sedang melakukan kunjungan ke Praha. Terjadi G30S, dia nggak bisa pulang, akhirnya stateless. Nah, termasuk orang sekampung saya, Subron Aidit. Nah, sampai waktu saya jadi Menteri Kehakiman, dia nelpon dari Paris. Sekretaris saya bilang, Pak, ada orang namanya Subron. Ini udah berapa kali masa-masa mau bicara sama Bapak. Saya akan telepon. Dia ngomong dengan saya itu pakai bahasa Belitung. Supaya saya yakin kalau dia itu Subron Aidit. Ngomong pakai bahasa Belitung, keluh kesah. Ya kira-kira dia bilang, saya ini kan sudah puluhan tahun di luar negeri, gimana sayanya bisa pulang? Nah, sambil dia ngeledek saya, Bapak kamu itu kan orang Masyumi, katanya. Tapi lupakanlah itu, katanya. Iyalah Pak, saya bilang kan, saya urusin orang-orang itu. Saya dialog dengan Mahid itu di KBRI Den Haag, dan setelah itu mereka bisa pulang, walaupun tidak selalu tuntas urusan mereka ini. Nah sekarang, jadi saya bilang juga nih Pak Silahban, Anda hati-hati ini. Dulu ex-Mahid itu sampai sekian lama, ini ex-BLBI lagi, terkatung-katung di luar negeri tanpa ada kejelasan. Apalagi orang itu bilang, saya mau bayar, utang saya itu masih tinggal 12 miliar rupiah, kan sudah saya bayar semua, ini masih kurang sekian, 12 miliar saya bayar lah. Tapi gimana saya mau bayarnya, saya nggak bisa pulang ke Indonesia, paspor saya ditahan KBRI di Singapura. Nah, itu kejadian. Jadi ini harus ada kepastian hukum mengenai soal ini, saya kira mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Tapi hal pelaksanaannya itu jangan malah menimbulkan ketidakpastian lagi. Nah, ketidakpastian dicekal berkali-kali lebih daripada 2 kali seperti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang kedua yang lucu begini, persoalan korupsi ini menurut saya, pertama memang kita harus bangun sistem sebenarnya. Sistem itulah yang akan memaksa orang untuk tidak korupsi. Ya. Walaupun orang dengan sistem itu sama pentingnya, tapi kalau mau didahulukan, mana yang harus didahulukan? Membangun sistem atau membangun orang? Ya. Membangun sistem itu bisa lebih cepat, ya. Sebab kalau sistem dibangun, ya, orang di luar tidak mau ikut sistem itu, dia akan terpental. Ya. Katakanlah kita mau paling sederhana aja, kita mau belanja online aja, Tokopedia atau apa begitu, kan sudah ada apa namanya itu istilahnya itu apa itu. Nah yang harus kita isi dulu segala macam begini, lalu sistemnya itu kalau kita melenceng daripada sistem itu kita nggak bisa belanja. Jadi saya berpendapat bahwa dalam sistem yang baik, dalam sistem yang kuat, itu orang jahat akan dipaksa jadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, ya orang baik akan terpaksa jadi orang jahat. Ya. Ini ngurus KTP nggak jelas caranya, begitu, begini, lempar sana, lempar sini, lempar. Akhirnya saya kesel, ya. Udahlah, daripada bolak-balik, nggak selesai. Bung, berapa mau dibayar? Nah, ya agak malu-malu dia kan. Nah, ya kita kasihlah 500.000 atau 1 juta di bawah meja. Besok udah jadi KTP-nya itu. Nah, jadi apakah saya ini orang jahat? Lah enggak, saya nggak mau begitu. Tapi saya terpaksa. Kalau saya nggak ikut begitu, saya nggak ini. Jadi di zaman edan, ya. So posing orang edan, orang keduman kan begitu. Saya nggak ikut-ikutan gila, nggak kebagian, kan begitu. Jadi terpaksa. Nah, sistem ini yang harus kita bangun. Yang kedua, memang bagaimana kita harus membangun manusianya. Nah, jadi kalau saya perhatikan orang Jepang, saya kadang-kadang bingung sama orang Jepang ini ya. Sejak kapan sih orang Jepang tuh jadi begitu ya?
dompet ketinggalan, ya diantarin. Ya, kalau kita kasih tip, nih kita taruh nih di bawah gelas ini uang, katakanlah 1.000 yen atau 500 yen, dipanggil-panggil, dikejarin. Kalau nggak dipanggilin polisi, orang itu uangnya ketinggalan di sini. Ya. Jadi nggak mungkin orang Jepang itu mencuri. Itu katanya itu zamannya Meiji. Waktu zaman Meiji itu siapa mencuri itu pancung langsung, paksa dengan cara keras seperti itu. Nah, saya juga melihat Malaysia pernah menggunakan cara seperti itu. Tahun-tahun 70-an itu baru pertama kali di Kuala Lumpur itu ada jembatan penyeberangan. Persis kayak kita di Jakarta 70. Itu polisinya itu jaga aja, orang tuh lewat dipukulin langsung di situ, babak belur. Dipaksa suruh naik jembatan itu. Nah, mungkin tapi kan kita nggak mungkin melakukan cara-cara itu seperti itu sekarang. Dunia sudah jauh berubah. Tapi sih sebenarnya kalau kita bicara tentang pembangunan manusia ini, kalau saya ingat kuliahnya Pak Azairin mengatakan bahwa hukum itu harus dibangun di atas fondasi akhlak, atas fondasi moralitas yang kuat. Tapi moralitas harus dibangun di atas fondasi iman. Itu saya ingat betul kuliahnya Pak Azairin, mungkin generasi Mukhtar kan saya masih ketemu Pak Azairin. Mungkin yang lebih muda udah nggak ketemu lagi barangkali ya. Saya ingat tuh waktu saya kuliah itulah Pak Azairin sakit terus meninggal. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ini kan suatu debat panjang dalam sejarah filsafat. Ya, kalau kita mengatakan bahwa hukum ini ya kalau apalagi yang tadi yang dibilang oleh Pak Satya itu kan sangat positifis, menganggap bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Tapi hukum itu kan akan menjadi ditaati orang apabila orang itu kan punya satu sandaran moral yang kuat. Maka itu sebenarnya filsuf Islam seperti Imam Ash-Shatibi atau mengatakan bahwa jika satu norma hukum bertentangan dengan norma moral, dia tidak pantas dianggap sebagai satu norma hukum yang valid dan berlaku. Jadi moralitas itu di atasnya hukum sebenarnya. Jadi dan kalau kita mencari sistem moral yang terbaik, kita nggak ketemu kecuali di dalam agama. Ya, karena Immanuel Kant itu mengatakan ya, dia irasional, tapi ada konsen di dalam hati mengatakan ini nggak boleh. Dan itu nggak diajari oleh siapapun. Semata-mata hanya karena dia manusia, dia punya kesadaran. Makanya itu dikemukakan dalam Ten Commandment-nya Nabi Musa, ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu, nah, orang tuh sebenarnya nggak diajari. Kalau ini punya orang diambil, dia tahu ada konsen mengatakan ini nggak boleh. Nah, itulah yang disebut dengan kesadaran moral. Dan kesadaran moral itu sebenarnya hanya akan tumbuh kalau orang itu yakin kepada Tuhan yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan juga dibalas. Dan orang itu percaya kepada hari akhir, ya. Kalau sudah mati akan hidup lagi, dan sudah hidup lagi. Kalau Islam berbeda dengan Hindu kan reinkarnasi. Kalau Islam kan tinggal pilih nih masuk neraka atau masuk surga, gitu kan begitu. Jadi kata Immanuel Kant, kalau orang tidak percaya bahwa hidup itu akan sesudah mati itu ada kehidupan lain, di mana keadilan itu akan ditegakkan, maka moralitas itu nggak ada dasar pijakannya. Sebab kenyataannya di dunia ini orang baik tidak selalu bernasib baik, ya. Orang jahat tidak selalu bernasib malang, ya. Bahkan makin jahat, makin kaya, makin tinggi jabatannya, sehat walafiat, panjang umur, nggak mati-mati. Orang baik cepat mati. Jadi kenapa begitu? Nah kan, jadi sebenarnya kalau nggak ada dasar iman itu, moralitas itu nggak bisa. Immanuel Kant mungkin betul dia bilang. Dia membagi moralitas itu antara yang religius dan yang sekuler. Yang sekuler itu dasarnya rasionalitas, yang religius itu dasarnya kepada keimanan. Nah sebenarnya modal itu sudah ada pada bangsa kita ini. Cuma bagaimana kita menegakkannya dalam dunia pendidikan kita. Itu yang saya bilang Pak Prabowo, Pak ini bukan soal
makan siang gratis atau kasih susu gratis kepada anak-anak sekolah. Gimana kita mengajari? Saya bilang nggak terlalu buruk lah kalau masih kecil dulu saya jadi ketua kelas. Anak-anak itu kalau mau masuk kelas baris dulu, kan begitu kan? Dicek, paling lurus masuk dulu. Dicek lagi kalau mau pulang, paling lurus pulang dulu. Disuruh nyapu. Kita di sekolah itu piket, nyapu kelas segala. Tapi ada tanggung jawab, ada sebenarnya dasar dari semua itu antri. Itu yang diajari orang Jepang. Nah, orang ngantri itulah sebenarnya dasar mengakui hak-hak orang lain. Ya, dia tidak akan berani memotong antrian karena itu melanggar haknya orang lain dan pasti akan ditegur oleh orang Jepang. Gitu. Jadi kalau selama ini kita nggak bisa tegakkan, ya. Disiplin nggak bisa ditegakkan, moralitas nggak tertanam. Ya, sistem yang baik itu pun bisa dikutak-katik oleh orang yang jahat tadi. Ya, nah kita tinggal di asrama Daksinapati, ya kan? Zaman itu kan belum ada handphone, telepon masih langka, maka ditaruhlah di depan tuh telepon, dikasih uang 50 perak, ya kan? Gimana caranya? Dikasih lubang itu, dikasih benang, plek, gitu kan? Nanti udah mau habis, diangkat. Sistem itu, ya. Bisa diakalin oleh orang yang jahat, kira-kira begitulah. Nah, pergi cerita yang orang Jepang, kan itu beli kereta api kan elektronis. Antara pelajar, anak-anak, orang dewasa, itu kan hanya waktu beli tiketnya aja bisa dibedain. Pada waktu udah masuk ini, dia akan terbuka sendiri. Jadi saya bilang sama mahasiswa Jepang itu, kenapa kamu gak pakai kasih sana anak aja? Kan bisa lewat aja. Wah, begitu katanya. Kalau seperti itu, sebentar sistem kereta api Jepang akan ambruk. Nah, jadi ada yang namanya tuh kesadaran bernegara. Nah, ini yang gak ada kita ajarin ini. Bagaimana kita itu punya kesadaran bernegara. Ini nggak ada vandalisme, siapa yang keluar terakhir matikan listrik, supaya listrik ini kan dibebankan kepada negara. Saya kira kalau ini kita benahi, mungkin dalam waktu 1 dekade, 1 generasi lah paling lambat, moralitas kita akan berubah, sistem kita bangun baik. Nah jadi apa namanya ya, kalau jadi mencari Menteri Agama ya jangan preman dong suruh jadi Menteri Agama ya, kan begitu, kayak begitu kan, nah, jangan tukang ojek dong suruh jadi Menteri Pendidikan ya nggak, jadi ya carilah yang baik-baik begitu, cari Menteri Agama yang benar, apa yang benar, supaya negara kita ini bisa kita benahi dengan serius gitu. Jadi saya pikir masalah benar ya, benar-benar harus kita perbaiki negara ini. Saya nggak putus asa lah melihat keadaan ya, cepat-cepat kita harus perbaiki. Makasih banyak. Oke. Yang ketiga begini. Yang tadi itu benahi hukumnya. Jadi kalau memang itu bukan korupsi, ya udah jangan dibilang korupsi dong. Jadi pembenahan keuangan negara tadi. Jadi kalau misalnya pengertian keuangan negara itu sama dengan kita di sini, ya, maka di Jepang dan di Singapura pun sama banyaknya korupsi dengan di sini. Padahal itu bukan korupsi. Nah, ya jadi pertanyaannya juga begini. Anak perusahaan BUMN atau bukan? Nah, cucunya gimana? Cicitnya bagaimana? Nah, itu kan dulu Kiai Ma'ruf Amin pernah dipersoalkan waktu jadi calon presiden kan, dipersoalkan karena dia ketua Bank Syariah, Dewan Syariah Bank Syariah Mandiri. Nah, tapi MK memutuskan anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Itu sudah ada putusan MK-nya. Nah, tapi sekarang tetap aja. Ya, terus gitu. Jadi saya kira itu harus dibenahi betul masalah definisi keuangan negara itu sehingga BUMN kita itu bisa maju dan pejabat juga berani mengambil satu keputusan. Kalau sekarang ini ketakutan korupsi melulu, akhirnya nggak berani berbuat apa-apa. Nah, itu dia masalahnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Yusril. Kita akan teruskan sementara sampai jam 12:30 ya, kira-kira nanti kita harus isoma dan sebagainya. Tadi menarik yang dikemukakan Prof. Yusril itu, tapi kadang-kadang kan hukum ini terjadi tidak lurus karena adanya pengecualian eksepsional. Contoh misalnya kalau ada anak di desa mau ke kota dinasihati, nah kau jangan tinggalkan sholat ya, kecuali lupa. Ya bolehlah kalau lupa. Lupa terus. Ya, jangan jadi penjahat kecuali terpaksa. Ya bolehlah. Dan yang paling menarik, jangan kau berzina dengan istri tetangga ya, kecuali suka sama suka.
Ya, sekarang kita ke ada yang mau bertanya, langsung silahkan. Tolong pertanyaannya kepada siapa, dan karena kita agak terbatas, lebih ringkas. Silahkan. Sebutkan nama dan dari mana ya, silahkan. Silakan. Ya. Udah, silakan. Dari Papua, Pak. Dari operator yang mana? Yang ini. Oke, silakan. Dari Papua, cepat, ringkas ya. Mungkin tadi kan sudah saya tanyakan ke admin, mungkin ini untuk Prof. Yusril ya, terkait dengan tadi soal kepastian hukum sama keadilan. Mungkin tadi banyak menjelaskan soal bagaimana kepastian hukum, bagaimana keadilan. Nah, tadi tidak itu kan secara kontekstual, tapi kan tidak melihat persoalan. Tadi juga menggambarkan soal korupsi, misalnya itu kan kalau dia korupsi, itu kan tidak ditarik bendanya, hartanya, apa segala macam. Ya ini kan tidak merugikan negara, misalnya itu. Nah, saya juga bisa memberikan hal-hal yang konkret bagaimana penegakan keadilan gitu. Jadi ada yang mencuri ayam, tetapi ketika dia itu kan ini perbedaan antara merugikan negara dengan merugikan tetangga, gitu kan. Tapi ini kan tidak sinkron. Nah, kira-kira menurut Pak Yusril, apakah keadilan di mata hukum itu kan sudah setara atau bagaimana sejauh ini yang yang diperhatikan oleh Pak Yusril? Kemudian juga soal memberikan kepastian hukum itu kan. Ini karena ketika nanti itu kan soal kepastian hukum, bagaimana memantau itu bahwa ini penegakan ini kan betul-betul penegakan, ini kan tidak tidak salah sasaran tapi tepat sasaran. Mungkin itu saya kembalikan. Oke, siapa namanya tadi, dari mana supaya buat pencatatan? Oke, saya dari Sahabat Kapionus Bali, dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Oke, namanya udah ya, bukan dari Papua ya. Oke. Bukan, dari Sumba. Dari Sumba ya, saya dapat informasi dari Papua. Oke, berikutnya, penanya berikutnya. Assalamualaikum. Ya. Papua. Ya, silakan. Ini dari Halo, Papua. Papua. Oke, sebutkan nama Anda, ya, nama daerahnya. Silakan, langsung. Baik, terima kasih. Beri kesempatan kepada saya. Ya, nama saya Densus Jombang. Saya dari Kota Sorong, Barat Daya, Provinsi Termuda, Indonesia. Jadi yang saya ingin bertanya kepada Prof. Yusril, begitu. Jadi saya juga berdoa semoga Prof. Yusril menjadi menteri koordinator politik hukum dan atau hukum. Amin. Jadi terima kasih. Saya cukup menarik ya penjelasan dari Prof. Yusril di pagi hari ini di Papua siang. Tentunya memang masalah hukum di Indonesia sekarang ini sangat carut marut. Ya, itu yang terjadi selama ini yang saya lihat. Gitu. Nah, harapan saya persoalan hukum di Indonesia ini, apalagi tadi Prof. Yusril menyampaikan bahwa masalah sistem hukum. Begitu. Nah, sistem hukum Indonesia ini kadang nggak jelas, Prof. Ya, apakah kita menganut Eropa kontinental, Commonwealth atau Anglo-Saxon? Begitu. Nah, sepertinya ketiga-tiganya ini jadi diambil semua sama sistem Indonesia ini. Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak kasus-kasus seperti kasus korupsi. Ya. Kenapa Indonesia masuk ranking keberapa di dunia itu tertinggi? Karena saya melihat bahwa kasus keperdataan ya banyak ditarik ke kasus pidana. Begitu. Nah, misalnya contoh seorang kontraktor ya, dia melakukan pekerjaan itu berdasarkan kontrak. Itu kan hukum perdataan. Namun di dalam perjalanan ketika pekerjaan tidak sesuai spesifikasi akan ditetapkan sebagai tersangka, begitu, dilibatkan di dalam kasus korupsi. Nah, terus berikut yang ketiga terkait masalah pra peradilan. Jadi saya melihat juga masalah pra peradilan Indonesia ini tidak ada kepastian hukumnya. Ya, begitu banyak kasus pra peradilan itu
ya setelah dibebaskan oleh hakim pra peradilan langsung di sprindik baru. Begitu. Diputus bebas lagi sprindik baru. Nah, tidak ada batasan ya, terkait pra peradilan juga di Indonesia. Begitu. Jadi masih begitu banyak ya, persoalan hukum yang terjadi di Indonesia yang menurut saya sangat lemah. Nah, berikut juga kenapa orang menjadi korupsi. Nah, menurut saya juga karena mereka juga direkrut menjadi pejabat pemerintah, ya kadang-kadang ya pakai uang, gitu. Nah, harus disuap dengan uang baru, bisa lolos dari pegawai negeri kah atau apapun, begitu. Jadi menurut hemat saya, pertanyaan saya kepada Prof, kira-kira dengan kondisi ya, kondisi Indonesia saat ini seperti itu, kira-kira langkah Prof seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mungkin yang terakhir ya dari Zoom. Silakan. Mohon izin. Mohon izin. Izin. Baik. Perkenalkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Saya Operators. Marwan. Ini udah dari oke. Ini dari mana? Sebentar. Baik. Mohon izin perkenalkan nama saya Marwan dari Banjarmasin. Sebentar, Pak Marwan, sebentar ya. Dikeluarkan dulu gambarnya. Mohon izin Prof. Sebentar. Bentar ya Pak Saya Marwan ya. kebetulan dia. Tadi saya. Ya ini operator yang ini ya Pak Marwan ya. Oke, silakan Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, yang saya hormati Pak Dekan. Dari mana Pak? Namanya Pak? Saya Mustafa Feliza, alumni MUI 2002, Dirgahayu Kesatuan UI. Salam hormat Bapak Dekan, Prof. Yusril. Menarik penjelasan dari Prof. Yusril tadi terkait dengan perumusan, penafsiran, dan pelaksanaan peraturan undang-undang yang berbeda-beda. Saya juga menyebabkan sebuah kondisi di mana pelaksanaan hukum itu jadi nggak sinkron. Nah, ini kita ingin kaitkan bagaimana tanggapan Pak Dekan hal ini lagi di pernyataan Prof. Yusril dikaitkan dengan sinkronisasi dengan pola pendidikan hukum kita. Karena nanti kita mau menjelaskan ke mahasiswa teorinya A, tapi pada praktek pelaksanaannya B atau C. Nah, ini bagaimana kita tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup 3 saja karena keterbatasan waktu. Kami persilakan Pak Yusril langsung. Ya Pak, ini dulu silakan. Ya, terakhir Pak Gustaf tadi ya. Ya, bagaimana teori dengan praktek? Selalu praktek pasti lebih banyak dinamisnya. Nah, oleh karena itu maka dosen-dosen ataupun para researcher ini juga harus selalu bisa turun dan ikut memperhatikan dan menghasilkan riset-riset yang memang berkembang terus, sehingga teorinya nggak itu saja gitu ya. Teori kan selalu ada tulisan, artikel. Nah, dosen pun sekarang diwajibkan untuk menulis dan meneliti, sehingga gap antara praktek dan teori itu akan dekat lah, selalu dekat seperti itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Silakan Pak Yusril. Baik. Memang persoalan keadilan dan kepastian hukum itu persoalan yang berat untuk dipecahkan. Ya. Keadilan itu soal filsafat, dan sampai hari ini juga para filsuf itu nggak pernah ketemu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan. Ya. Tapi ada panduan-panduan bagaimana kita merumuskan satu norma hukum supaya dia mampu untuk mengekspresikan keadilan itu sendiri. Paling sederhana saya mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini, adil itu ialah berikanlah hak kepada seseorang, berikan pada seseorang apa yang menjadi haknya, dan cabutlah dari seseorang itu apa yang bukan menjadi haknya. Itu kira-kira berada di tengah-tengah seperti itu ya. Di kata-kata adil, kata-kata wasit, itu kan kata-kata yang ada umatan wasatan, jadi wasit, dia di tengah-tengah sebenarnya. Memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak dia bisa berbagi antara yang kiri dengan yang kanan itu nggak terlalu dirugikan, nggak terlalu diuntungkan. Kira-kira berada pada sisi yang pertengahan seperti itu. Nah,
yang paling penting adalah ketika kita merumuskan norma, norma itu mampu mengekspresikan konsep tentang keadilan itu sendiri. Baru kemudian tingkat kita menafsirkan norma itu, yang kembali harus melihat bagaimana konkretnya, bagaimana norma hukum itu bekerja dalam satu kenyataan tertentu. Ya katakanlah seorang pejabat pemerintah atau seorang hakim harus menerapkan itu dalam satu keadaan tertentu. Bisa saja satu norma yang rumusannya seperti ini diterapkan berbeda pada satu kasus karena memang kasus itu sendiri ada perbedaan-perbedaannya. Jadi tidak selalu jurisprudens harus diterapkan sama seperti yang terjadi sebelumnya. Nah terakhir baru kemudian melaksanakan hukum itu sendiri. Memang dengan satu itikat baik dan untuk mencari keseimbangan dan di tengah-tengah tadi seperti itu. Nah, pada tingkat norma memang dia harus dirumuskan seperti itulah. Pada tingkat pelaksanaannya memang harus ditekankan tentang aspek kepastian hukum itu sendiri. Sebab hukum itu pertama-tama harus kita lihat hukum itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan, hukum itu harus mengakhiri sesuatu. So, konflik itu nggak bisa dibiarkan tanpa akhir. Nah, harus ada keputusan, harus ada akhirnya. Walaupun akhirnya itu timbul lagi persoalan baru, kok nggak adil. Nah, tapi keputusan itu penting dan negara harus mengambil keputusan itu. Jadi kayak kemarin misalnya sidang Pilpres, itu kalau bicara tentang keadilan terus nggak selesai-selesai. Tapi negara itu harus ada kepastian. Sebab tanggal 20 Oktober presiden baru harus dilantik, 21 Oktober jam 00 malam, Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf itu sudah bukan presiden lagi. Tidak bisa dibiarkan negara ini dalam keadaan chaos, dalam keadaan tidak ada pimpinan. Jadi soal keadilannya itu bisa aja soal belakangan, tapi yang paling penting adalah kepastian hukumnya ditegakkan terlebih dahulu. Nah itu sistemnya. Yang kedua, sistem kita ini sebenarnya nggak bisa juga dikatakan kontinental, nggak bisa juga dibilang Anglo-Saxon. Ya, ada banyak sistem-sistem hukum kita ini, tapi saya menganggap hukum kita ini sebenarnya hukum campuran sebenarnya. Ya, nggak bisa juga. Ada yang sebagian diilhami oleh hukum kontinental dalam sistem peradilan kita, dalam undang-undang seperti itu, tapi juga kita mengakui adanya kebiasaan-kebiasaan baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam yang diberlakukan sebagai satu norma meskipun tidak dituliskan dalam satu undang-undang seperti dalam paham hukum Eropa kontinental, apalagi mazhab legal positivism misalnya seperti hukum waris misalnya, atau hukum perkawinan. Setahu saya hukum warisan Islam itu hanya dalam Quran dan hadis dan dalam kitab-kitab fikih. Mungkin paling-paling ada di kompilasi hukum Islam. Tapi lebih banyak pengadilan agama itu memutuskan perkara-perkara dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Nah, jurisprudensi pun tidak selalu juga kita ikuti karena pengaruh daripada hukum Eropa kontinental tadi, tapi sebagian dari kaidah-kaidah hukum Islam yang sekarang dikodifikasikan dan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, misalnya berkaitan dengan masalah ketentuan tentang bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain, tanpa kita sadari ya negara mengadop kaidah-kaidah hukum Islam menjadi bagian daripada hukum nasional kita sendiri. Jadi saya melakukan studi tentang khusus ya dulu itu studi tentang pengaruh agama dan terhadap hukum negara ya. Dulu saya mengajar mata kuliah di Universitas La Salle di Manila, mata kuliahnya Religion and Politics in Southeast Asia, jadi agama dan politik di Asia Tenggara. Dan saya studi tentang beberapa negara itu bagaimana agama mayoritas di satu negara itu mempengaruhi corak norma hukum yang ada di negara itu. Ya, Malaysia itu jelas dia menyebut dirinya Islam sebagai official religions Malaysia, pengaruh Islam jelas dalam hukum Malaysia. Kita ini tengah-tengah,
mengadop segalanya, tapi Filipina yang mengatakan republik sekuler, mengatakan bahwa gereja Katolik Filipina berada di luar Filipina, tapi akhirnya zamannya Arroyo mereka juga membentuk Republic Act tentang the establishment of the Islamic Bank of the Philippines yang memberlakukan hukum Islam dalam hukum perbankan Filipina. Begitu juga dibentuk establishment of the Islamic Court of the Philippines. Dibentuk juga pengadilan agama di Manila dan di daerah-daerah yang lain. Jadi ternyata bahwa norma agama itu berpengaruh juga. Makanya di Filipina hukuman mati ditolak ya karena ada konsili dari Vatikan yang menghapuskan hukuman mati. Jadi tetap akan ada pengaruhnya. Tapi yang agak aneh ketika Senat Filipina itu mensahkan undang-undang tentang aborsi dan keluarga berencana, itu diveto oleh Presiden Filipina, tidak disahkan jadi undang-undang karena Paus masih bersikap bahwa aborsi dan keluarga berencana itu bertentangan dengan akidahnya agama Katolik. Jadi itu aneh lagi, sebab di Indonesia KB jalan terus dari zaman dulu itu. Di Filipina nggak boleh sampai hari ini. Jadi masih tetap akan ada pengaruh dari agama itu kepada sistem hukum nasional. Betapapun ngaku sekuler seperti Filipina, nggak bisa juga. Nah, jadi kalau Thailand sudahlah, karena memang negaranya Buddhis, apalagi Malaysia, Brunei gitu, memang jelas negaranya Islam begitu. Kita pun di sini yang Pancasila ini nggak bisa juga mengabaikan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, saya sedang bantuin Universitas Udayana di Bali ya untuk mempelajari itu tentang kemungkinan juga ada kodifikasi dari hukum Hindu terhadap masyarakat adat Bali. Jadi agak problem di Bali itu orang perempuan nggak dapat waris itu berdasarkan pengaruh dari hukum adat Bali yang dipengaruhi oleh Hindu. Jadi saya bilang dalam hukum Islam aja perempuan dapat setengah laki-laki, orang sudah ribut, apalagi di Bali nggak dapat bagian sama sekali, lebih kacau lagi. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Oke, nah, terima kasih Pak Barulian, Pak Yusril. Kita harus mengakhiri sesi pertama ini dan nanti kita akan rehat. Dia tersedia makan siang. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon aplaus buat kedua pembicara kita. Sebelum kita akhiri, mohon Pak Barulian dan Pak Yusril ke depan akan menerima plakat dari panitia. Ya, dan selebihnya saya serahkan ke MC. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.